Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubandoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Mungkin teman-teman ini ya ingin mengetahui atau mempunyai merpati yang karakter ninggal. Kalau maksudnya kalau dia digandeng, dia nggak mau gandeng tapi dia cenderung mendahului, atau kalau dia tertinggal maka dia akan ngebut untuk kalau bisa melalui musuhnya ya, gandengannya. Itu apakah bisa kalau dilatih, dibentuk mentalnya seperti itu? Itu yang dipertanyakan oleh Mas Hunting Bareng dalam pelatihan merpati. Bisa nggak, atau bagaimana cara melatih burung supaya dia punya kebiasaan, atau anggap saja itu sebagai karakter, dia ninggal sehingga menang, banyak menangnya gitu ya. Pertanyaan ini sebenarnya kalau saya mau jawab bisa, itu memang bisa ya. Walaupun merpati itu punya karakter bawaan, artinya dia mungkin dari genetik atau faktor X yang kita tidak ketahui apakah itu memang dari kakek neneknya ataupun dari lingkungan yang membentuk dia menjadi burung yang fighter dan suka ninggalin lawan atau tidak mau digandeng. Sebenarnya kalau menurut saya itu yang pertama, untuk memenuhi syarat sebagai burung yang ninggalan atau tidak mau digandeng, fighter, tidak mau digandeng, ninggal kemudian sampai lebih dulu, itu dia harus punya kriteria memang dari sononya, artinya dia memang bawaan atau karakter dasarnya merpati ninggalan, tidak mau digandeng, atau paling tidak dia punya ciri khusus atau ciri-ciri umum lah, jangan dibilang khusus ya, ciri-ciri umum yang ada kemungkinan dia punya kans untuk jadi burung yang ninggal atau ninggalin lawan. Yang pertama, dia harus punya sprint yang bagus, kemudian dia punya daya ingatan yang bagus, artinya dia tidak suka muter. Dia begitu sudah satu kali lewat jalan itu maka dia akan lurus terus. Dia punya sprint yang bagus, punya tulangan yang bagus untuk mendukung tenaga dia sampai akhir jarak tempuh yang dia lalui. Kemudian ada satu hal lagi yang harus kita ketahui, yaitu ciri-cirinya merpati yang punya karakter atau punya kemampuan untuk sprint bagus, kemudian dia ninggalin lawan, tidak mau digandeng. Itu yang saya amati, di lapangan ya, waktu saya lepasin merpati itu. Dia kalau yang punya sprint bagus atau nanti satu saat dia cenderung untuk ninggalin lawan, itu biasanya saat latihan ya, saat latihan awal. Ini bercerita tentang piik ya, bukan burung yang sudah jadi. Karena kita pemula kan cari yang murah meriah tapi bisa menghasilkan yang bagus, maka kita cari piikan atau piikan kita sendirilah. Kita lihat ya teman-teman dan juga Mas Hunting Bareng, saat latihan itu biasanya burung yang punya sprint bagus dan nanti ada kemungkinan bisa menjadi atau terbentuknya karakter ninggal dan tidak mau kalah, itu kalau dilepas itu jarak atau awal lepasan itu dia selalu lari ya, pendek.
cenderung kayak burung balap. Dia tapi lurus terus, dilepasin lurus, lari langsung ke lapak tempat diklepek. Itu biasanya sampai jarak 200 meter pun dia susah naiknya. Nah ini yang mungkin kalau teman-teman kurang telaten nggak mau ngelatih burung yang jenis-jenis begini. Tapi kalau kita latih secara telaten, intensif, itu biasanya nanti itu burung sprint bagus, CC bagus, turunnya juga kencang, kadang juga dor itu burung itu, yang jenis-jenis begitu. Jadi kita latih sampai kadang ya, ada beberapa burung yang sampai lepasan full star, itu dia masih lari. Walaupun saat diterbangkan itu kelihatan dia sudah bertenaga, tapi dia masih lari, dia belum mau naik tinggi ya. Itu biasanya yang menjadi ciri khas kalau burung itu punya sprint bagus dan dia punya kans jadi merpati ninggal atau nggak mau gandeng atau ingin menang sendiri atau selalu ingin di muka. Itu yang kita harus ketahui di awal-awal ya, sebelum kita melatih merpati itu jadi sampai jadi player, maksudnya yang punya karakter ninggal. Nah untuk latihannya ini yang mungkin harus teman-teman apa istilahnya ya, memerlukan kesabaran dari teman-teman untuk melatihnya. Karena jenis-jenis burung begini yang lari kencang itu biasanya perlu waktu lama sekali untuk dia naik. Kalau memang ingin dilatih supaya dia susah gandeng, dia sering-sering dilepas sendirian atau engkel. Itu dia akan cari jalur sendiri. Makanya harus sabar ya, sabar telaten. Mundurnya pelan-pelan, jangan sampai dia nanti bingung. Artinya nanti akhirnya dia punya kebiasaan muter dulu nyari jalannya. Jadi mungkin kalau sebisa mungkin itu teman-teman dari jarak 10 meter misalnya, terus 12 meter, 14 meter, 16 meter, begitu terus mundurnya. Kalau dia sekiranya dia agak keluar jalur, dikembalikan ke lepasan yang waktu dia enggak keluar jalur ya. Itu terus sampai jauh. Walaupun dia bertenaga itu nanti akan tetap lari. Nanti kalau mau naikin sesekali saja digandeng sama burung yang tinggi, digandengin maksudnya. Itu pun teman-teman harus perhatikan sekali secara jeli, itu tenaganya itu benar-benar udah ada atau belum, sudah terbentuk atau belum. Nanti kita tes. Biasanya itu dia nggak mau gandeng atau kayak nyabet ya, kayak nyabet begitu, atau justru dia akan lari gini ya, dia meletik kemana begitu, nanti dia akan cari jalur lain, kemudian akan secara cepat menuju ke lapak. Itu biasanya begitu. Kalau ingin tetap dijadikan sebagai player yang meninggalan, itu jangan terlalu sering digandeng. Gandengnya itu cuma sekedar ngangkat. Walaupun dia tidak mau gandeng, biasanya dia akan mengikuti gandengannya untuk tinggi, untuk terbang tinggi. Walaupun dia tetap nggak mau gandeng, tapi dia akan mengikuti ketinggian temannya atau gandengannya. Itu yang saya perhatikan. Walaupun dia lari, kalau dia sudah bertenaga, itu dia akan tetap menyamai, paling tidak mengikuti ya. Dia kalau belum benar-benar bertenaga biasanya akan agak di bawah. Tapi kalau dia benar-benar sudah bertenaga, itu akan ngimbangi ketinggiannya. Nah di situ berarti dia sudah bertenaga. Nah itu coba terus saja sampai polestar itu sering-sering sendirian saja, tidak usah digandeng. Nah, penggandengan itu nanti kalau teman-teman pengen mengolongkan ya, kalau mau dikolongkan, nah baru digandengin. Itu pun jangan terlalu sering.
Kemudian kalau untuk mengolongkan yang burung-burung jenis begini, itu pindah lapak aja teman-teman. Nanti kalau pindah lapak dia otomatis akan naik. Apalagi nanti sesekali digandeng sama burung yang terbangannya tinggi, itu akan cepat sekali naik. Nah, nanti kalau dia sudah mulai masuk kolong, sendiri lagi. Begitu terus pelatihannya ya, jangan sampai terlalu sering digandeng. Penggandengannya itu cuma sama toser yang cocok sama dia, artinya dia kita akan lihat ya kalau dia cocok atau enggak. Dia akan gandengnya nggak sambil sabet-sabetan. Nanti itu yang bisa buat gandengin. Toser itu yang bisa ngemong ya istilahnya ya, kalau dia agak melenceng dia suka diikutin gitu terus diluruskan lagi. Tapi itu pun jangan terlalu sering. Cukup kalau dia sudah tahu jalurnya disendirikan lagi. Kemudian kalau dia masih terlalu sering rodok, coba pindah lapak lagi, dilepas engkel dulu baru nanti digandengin supaya dia masuk kolong. Untuk pakem kolongnya itu biasanya kalau dulu itu waktu saya lihat teman-teman saya yang latih untuk jable itu di rumah itu bikin bendera ya teman-teman ya, dan juga Mas Hunting bareng bikin bendera itu, terus di bawahnya itu ada jaringnya, dilepasin kalau dia lari terus gini nabrak jaring. Nah nanti burung itu terbiasa naik ya, terbiasa naik di atas bendera itu sampai dia akhirnya mengetahui bahwa itu satu-satunya cara untuk mendekati betinanya harus lompat tali. Nah itu biasanya nanti dia akan pakem kolong. Itu yang saya ketahui ya Mas Hunting bareng dan juga teman-teman sekalian yang sedang mencari referensi, apakah merpati kita atau calon player kita itu bisa dibentuk mentalnya sebagai merpati yang suka ninggal lawan. Kurang lebih begitu ya, karena ada punya teman saya juga suka sekali ninggal. Waktu itu dia juara BOB 2 kedua, sebenarnya dia kalau tidak ada halangan juara 1, tapi karena ada halangan akhirnya jadi juara 2. Dia punya karakter terbangnya cepat, ninggal lawan. Itu teman-teman kalau lihat pelatihan dia juga kurang lebih seperti yang saya ceritakan, jadi sering di engkel. Kemudian menurut teman saya itu juga ada jamu rahasianya, tapi saya belum bisa ngorek. Kalau menurut gambaran dia sih sebenarnya itu jamu juga, jamu herbal, tapi ada campuran yang buat ayam kalau nggak salah paham saya waktu dia cerita. Apa ya, kamplang, kemplang atau apa namanya itu. Tapi saya belum tahu secara rinci untuk ramuan raciannya. Kalau untuk yang istilahnya doping ya, itu ada, mungkin teman-teman lebih tahu daripada saya, itu bangsanya Vetapram, Rebolit, Vetabolit dan lain-lain. Kalau saya belum menjangkau untuk itu, saya lebih suka pakai jamu-jamu racian saya sendiri. Kebetulan saya sedang mencoba jamu yang saya racik sendiri. Saya lihat dia berpengaruh di giringannya cepat, tapi untuk tenaga dan karakter yang didukung oleh jamu itu saya belum bisa lihat. Apakah dia nanti akan lari, apakah akan lambung ya. Nanti kalau sudah 4-5 kali giringan kemudian ada hasilnya, saya coba nanti akan reviewkan dan saya bagikan juga untuk racian jamunya. Karena saya bikin 2 jamu, yang satu pakai temu ireng, yang satu enggak. Saya lihat nanti perbedaannya di 2 pasang merpati ya. Yang pakai temu ireng bagaimana, yang enggak pakai temu ireng bagaimana, yang pakai rendaman sarang walet bagaimana. Nah ini yang temu ireng ini
saya campurkan juga dengan rendaman air sarang walet. Terus yang satu saya cuma mengandalkan madu yang lumayan kualitasnya. Nanti saya reviewkan insya Allah ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.